Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah, ternyata ada berita lagi yang Purna Bakti pada tanggal 1 April itu kata Neng Tri ya, Tri Purwanti dari Kota Bandung, yaitu Ibu Imas. Ibu Imas itu kalau tidak salah adalah PKB pusat ya, yang aktif di provinsi. Ketua PKB itu statusnya pusat kalau tidak salah, yang menjadi koordinator di Buah Batu. Nanti ini kalau salah mohon dikoreksi Ibu Imas yang mana ya. Ya Aki karena ribuan ya, jadi hafalnya kadang-kadang hafal orang itu ini ada Imas, ada Imas, ada Imas, ada Uis, dan sebagainya. Pokoknya selamatlah kepada yang purna bakti atau pensiun pada 1 April 2026. Selamat datang menjadi juang kencana di kabupaten dan kotanya masing-masing. Kemudian ada yang bertanya kepada Aki, Ki, saya ini lahir tahun 1996. Jadi pada tahun itu belum tahu apa-apa, namanya juga baru lahir. Bahkan pada saat Pak Harto lengser 1998 menurut sejarah yang tertulis dan berita yang saya terima, saya juga masih bayi. Iya pasti kalau lahir 96, 98 kan baru 2 tahun, baru leleng kahalu. Leleng kahalu atau berjalan belum jalan kan kadangnya 1 langkah 2 langkah itu lagi duduk lagi atau apa jatuh dan lain sebagainya begitu ya. Itu leleng kahalu. Baik. Katanya, nah saya ingin tahu bagaimana menurut pandangan Aki tentang kondisi dan perjuangan para pemimpin bangsa ini. Kan kalau lihat katanya Iran itu sampai sekian puluh tahun oleh Khomeini ya. Kalau Amerika katanya sudah sampai presidennya ke 40 berapa, sekarang 7 apa berapa begitu. Nah bagaimana Indonesia yang kurang lebih baru berapa ya, 8 apa 9 sekarang itu 8 ya, baru 8 presiden tapi kemerdekaannya sudah 80 tahun, jadi rata-rata di kita mah 10 tahun begitu ya. Ada yang paling lama, ada yang paling sedikit. Tentu saja yang paling lama adalah Pak Harto 32 tahun, yang paling sedikit Pak Habibie atau Gus Dur gitu. Nantilah kita itu ada catatannya ya. Itu yang pendek-pendek itu kan antara Pak Habibie, Pak Gus Dur dan Ibu Megawati. Itu beberapa tahun dibagi. Cuman begini, kalau kita ngobrolin orang, ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat dari ulama. Yang pertama, tidak boleh menjelekkan yang sudah meninggal. Itu tidak boleh, katanya begitu ya. Tapi kita juga di dalam Al-Quran banyak dongeng-dongeng yang jelek yang menjadi contoh. Misalnya Fir'aun, Abu Jahal dan lain sebagainya. Ini juga beda pendapat, gak apa-apa lah. Hanya tetap kita juga harus bersifat, kita itu adalah positive thinking. Tidak ada yang jelek. Soal ada yang salah itu manusia. Karena kita dipimpin bukan oleh malaikat, dipimpin oleh manusia, presiden ke-1 sampai ke presiden ke-8. Nah, semangat ini ada pepatah dari orang tua kita, yaitu semangat alhamdulillah. Apa itu Ki alhamdulillah? Kan alhamdulillah itu adalah memuji kepada Allah. Betul, betul. Hanya orang Sunda dulu mulai mengagem Islam, alhamdulillah itu diartikan alhamdulillah itu adalah segala puji lillah kepunyaan Allah.
Jadi orang Sunda dulu mikirnya segala kepunyaan Allah itu harus dipuji. Segala ciptaan Allah itu harus dipuji. Itu ya. Jadi ada orang dipuji, baik itu yang normal, yang buta, yang tuli, yang tunarungu, ya tunarungu teh tuli atau aki. Si aki wala. Ya. Terus juga makhluk yang lain. Karena semua ini diciptakan, gunung, laut, tanah oleh Allah itu semuanya bermanfaat. Walaupun misalnya ada yang menyerang kepada kita, itu adalah bermanfaat. Setan juga kalau kita cari dari positifnya itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Yang mendorong kepada perbaikan itu adalah untuk kehidupan. Itu hidayah, itu rahmah, itu adalah anugerah dari Allah. Sedangkan yang menggoda seperti setan itu ujian buat kita. Karena kan di dunia ini ujian. Nah karena itu orang Sunda menyebutnya alhamdulillah itu adalah segala harus dipuji kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya nantinya tidak menjadi manusia yang cegekan, syirik, pidik, jahil, kanyaya, iren, pinasren. Yang selalu melihat orang itu dari kacamata hitam. Kata orang tua kita dulu, mun maneh rek init-initan ulah make kaca panon hidung. Tidak boleh melihat ke kacamata hitam. Karena jangankan orang yang hitam pasti kelihatan hitam. Yang putih pun kalau dilihat dengan kacamata hitam itu akan jadi hitam. Di situ jeleknya. Oke? Gunung harus dipilih. Cuman caranya berbeda. Caranya berbeda. Berbeda itu apa? Bagaimana yang disebut muji kepada orang, muji kepada makhluk, muji kepada alam. Kalau muji kepada alam bukan ya Allah, bagus sekali ciptaanmu ini hutan. Itu hanya ucapannya, tapi jangan dimaksiati. Maksiatnya apa? Jangan dituar terus, jangan ditebang terus, akhirnya menjadi malapetaka kepada kita. Beda bahasa mupusti dengan beda bahasa migusti. Nah, di sini yang keliru. Kalau migusti kepada hutan itu artinya musyrik. Tapi kalau mupusti memelihara, merawat itu adalah muji, begitu di dalam ajaran falsafah orang-orang tua kita dulu ya. Nah, ini juga kita akan lihat besok. Mungkin sekarang sudah ini pengantarnya dulu itu. Kalau melihat orang dari kacamata yang netral lebih bagus. Senakit apalagi kita cari ajalah yang positifnya, yang bagusnya. Semuanya bagus. Presiden Indonesia menurut Aki, karena Aki 88-nya mengalami walaupun mungkin Pak Karno Aki hanya masih dalam batas lulusan SMP tapi sudah agak ngerti lah. Ya, jadi kita puji. Nah, dan kalau memang ada jeleknya, biar itu bukan urusan kita, itu urusan hukum, itu urusan Allah, serahkan aja. Ya, apalagi kalau kita yang milih terus dijelek-jelekan oleh kita, itu kan orangnya tidak konsisten. Nah, itu saya milih mengatakan begitu. Ingat ya, 5 menyesal. Menyesal sehari kalau istri salah masak. Menyesal sebulan kalau rambut salah pangkas. Menyesal setahun kalau anak tidak naik kelas. Menyesal 5 tahun kalau pemilu salah pilih. Nah itu menyesal seumur hidup kalau salah pilih pasangan. Oke? Itu yang ingin kita perlihatkan ya. Ingin kita semangat, alhamdulillah ini kita jadikan semangat yang benar-benar luar biasa. Jadi sekali lagi Aki minta bahwa obrolan-obrolan kita itu bukan berarti tidak boleh ngoreksi. Boleh ngoreksi itu ya. Dalam keseimbangan. Ya, nanti kita bercerita negara ini menjadi besar itu akibat atau itu perjuangan semua orang, termasuk bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang jadi presiden, itu yang berjuang sampai kita bisa begini sekarang. Kalau tidak begini kita akan selalu berpikir negatif. Jol ieu teu bener, jol ieu teu bener, jol ieu teu bener begitu. Jadi itu yang akan Aki dongengkan kepada kalian karena kalian bertanya, dan ini bukan satu orang yang bertanya seperti ini. Terutama ya tentu saja kalau ke Aki mah bagaimana pandangan presiden-presiden terhadap program yang Aki
kerjakan, yaitu program KB. Pasti, itu pasti kasebut-sebut. Apa artinya Aki tidak menyayangi program KB, padahal Aki hidup dari mulai bisa mengurus anak incu, begitu ya, sampai sekarang hidup sare berang sare peuting digaji karena gerakan KB nasional. Itu saja dulu dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.